Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melakukan Kewajiban Agama yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 1 dan 2a. Kata Yesus, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang agar dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dapat melihat apa yang tersembunyi dalam diri manusia, termasuk niat yang terselubung ketika seseorang melakukan suatu kewajiban agama. Melihat kenyataan ini dalam Injil pada hari ini, Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya agar mereka dilihat orang." Saudara-saudari terkasih, dalam kaitan dengan doa, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu dengan cara-cara seperti yang dianjurkan dan diajarkan Yesus. Kita umat Kristiani tidak lagi berpuasa, berdoa, dan memberi sedekah hanya sekedar aturan. Saudara-saudari terkasih, bersedekah, berdoa, dan berpuasa kita maknai sebagai kewajiban agama bagi orang Yahudi. Tetapi dalam pelaksananya terjadi hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari sedekah, berdoa, maupun berpuasa.
Seiring dengan berjalannya waktu, tahun demi tahun, tindakan bersedekah, berdoa dan berpuasa ternyata dilakukan semata-mata hanya untuk dipuji dan dikagumi oleh orang-orang bahwa kita baik dari segi agama. Jikalau kita hanya ingin dipuji atau dikagumi orang, maka makna dan tujuan puasa, berdoa dan bersedekah hilang. Padahal berpuasa tujuannya melemahkan kedagingan dalam diri kita. Kedagingan adalah semua rasa seperti marah, benci, cemburu, sombong, dan perasaan lain yang menjauhkan kita dari kasih Allah dan menghambat hubungan kita dengan sesama. Dengan melemahkan kedagingan kita, hidup kita semakin dikuasai dan dipimpin Roh Kudus sama seperti Yesus yang juga pernah berpuasa 40 hari. Karena itu pula puasa dalam gereja Katolik tidak diatur secara ketat. Gereja Katolik menginginkan kita berpuasa karena kesadaran dan bukan karena aturan. Saudara-saudari terkasih, tidak hanya soal berpuasa, dalam berdoa juga Yesus menginginkan hal yang sama. Bagi Yesus, berdoa adalah sebuah hubungan intim dengan Allah. Hubungan yang intim tidak perlu dilihat oleh orang lain. Yesus sendiri telah mempraktekkannya. Pada saat Yesus masih hidup bersama para rasul, Yesus selalu mencari tempat yang sunyi, sepi, dan jauh dari keramaian agar bisa berdoa dengan kusuk. Bahkan, Yesus tidak membiarkan para rasul melihat Yesus berdoa. Dari sinilah juga kita tahu bahwa Yesus menempatkan doa sebagai sesuatu yang sangat penting dan bersifat pribadi. Maka, doa tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain bahwa kita sedang berdoa. Cukup Allah saja yang lihat dan tahu bahwa kita sedang berdoa. Demikian pula dalam hal memberi sedekah. Memberi sedekah harus dilandasi oleh niat yang tulus dan murni. Kalau niat kita murni dan tulus, maka keinginan untuk membesar-besarkan atau membanggakan diri bisa hilang, sehingga pada saat bersedekah kita tidak lagi merasa memberi, melainkan Allah yang sedang bersedekah melalui diri kita. Jadi, kita melakukan kewajiban agama secara tersembunyi dan tulus. Apakah selama ini kita sudah menjalankan kewajiban agama dengan tujuan untuk lebih dekat dengan Allah? Atau kita ingin dipuji sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami menjalankan kewajiban agama bukan karena aturan, melainkan karena kesadaran bahwa kami ingin lebih dekat kepadamu. Bantulah kami untuk berpuasa, berdoa, dan bersedekah hanya semata-mata demi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.